Kerajaan Tarumanegara. Di Kerajaan Tarumanegara terdapat seorang raja yang terkenal, bernama Purnawarman. Pada masa Kerajaan Tarumanegara, Purnawarman pernah menggali Sungai Candabaraga untuk mengendalikan banjir dan usaha pertanian. Setelah selesai menggali Sungai Candabaraga, Raja Purnawarman memberikan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Tetapi berkat sungai itulah kehidupan penduduk Tarumanegara menjadi makmur. Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa bagian barat, tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Kata Tarumanegara berkaitan dengan kata tarum yang artinya nila. Kata tarum juga dipergunakan sebagai nama sebuah sungai, yaitu Sungai Citarum. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, diperkirakan Kerajaan Tarumanegara berada di daerah dekat Sungai Citarum dan Cisadane. Tetapi berdasarkan prasasti Tugu Caraka memperkirakan Kerajaan Tarumanegara berada di daerah Bekasi. Di Kerajaan Tarumanegara terdapat 7 buah prasasti yang ditemukan. Prasasti-prasasti tersebut berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dikarenakan tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut, karena Raja Tarusbawa lebih memilih memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Tidak hanya itu, alasan lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan di masa itu. Prasasti Tugu. Dulu kali Candabaraga telah digali oleh Maharaja, raja yang mulia dan mempunyai lengan panjang dan kencang, yaitu Raja Purnawarman. Pada tahun abad ke-22 dari Tata yang mulia Purnawarman karena kepandaian dan kebijaksanaan serta menjadi panji segala raja. Tentu beliau memerintahkan pula menggali kali yang permai dan jernih. Gonita namanya bertele. Kali itu yang menggali di tengah tanah kediaman yang mulia, serta sang pendeta dan Neneda atau sang Purnawarman. Prasasti Ciaruteu. Prasasti ditemukan di Kampung Muara Desa Ciaruteu, Hilir Abunggang atau Bogor. Prasasti dibagi menjadi 2 inskripsi. Inskripsi A yang dipahatkan dalam 4 baris tulisan berbahasa Pallava dan bahasa Sanskerta, dan inskripsi B yang terdiri dari Atai Senu baris tulisan yang dapat dibaca jelas. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir Cibungbulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam 1 baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir Cibungbulang, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran dan para ahli menyebutnya aksara ikal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh Januarianto, saya dari kelompok Tarumanegara. Saya ingin menjelaskan tentang prasasti Jambu, prasasti Cidang Hiang, prasasti Pasirawi. Yang pertama, prasasti Jambu. Prasasti Jambu terletak di Bukit Pasir Kolengkang, Desa Perakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya ditulis dalam 2 barisan tulisan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, prasasti Cidang Hiang terletak di tepi kali Cidang Hiang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Pallava dan Sanskerta. Isinya sebagai berikut. Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia
Purwarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Dan ini gambarnya. Yang ketiga, Prasasti Pasirawi. Inskripsi ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasirawi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar piktograf daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. Ini gambar dari Prasastiawi. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Raja yang terkenal pada saat itu adalah Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan juga tegas. Ia juga dekat dengan para brahmana, pangeran, dan rakyat. Dan juga ia dikenal sebagai raja yang jujur, arif, dan adil dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten. Dan juga Kerajaan Tarumanegara sudah menjalin hubungan dengan negara lain, misalnya dengan Cina. Dalam kehidupan beragama, sebagian besar masyarakat Kerajaan Tarumanegara memeluk agama Hindu, dan rajanya pun memeluk agama Hindu. Sebagai buktinya, pada Prasasti Ciaruten ada tapak kaki raja yang diibaratkan sebagai tapak kaki Dewa Wisnu. Di Kerajaan Tarumanegara sedikit yang beragama Buddha dan juga masih ada yang mempertahankan agama kepercayaan nenek moyang, yaitu animisme. Perdagangan yang terjadi pada masa Kerajaan Tarumanegara juga berkembang sangat pesat. Sumber Cina lainnya mengatakan bahwa pada masa dinasti Tiang telah terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan juga gading gajah. Dan disebutkan juga bahwa masyarakat di sana pandai dalam membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Untuk memajukan bidang pertanian, yang dimana bidang pertanian itu sendirilah yang menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Kerajaan Tarumanegara, Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Dan saluran tersebut disebut dengan Sungai Gomati. Saluran tersebut berfungsi sebagai irigasi dan juga untuk mencegah banjir.